Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri yang berjudul Penglaris Daganganku. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur ceritanya. Di sebuah sudut kota yang ramai berdirilah sebuah warung pecel lele milik sepasang suami istri, Ardi dan Intan. Warung itu selalu dipadati pembeli, terutama saat malam menjelang. Harganya yang terjangkau dan cita rasa yang menggoda membuat tempat itu digemari para mahasiswa kos-kosan, pekerja kantoran yang pulang larut, hingga pasangan muda yang mencari santapan hangat di bawah lampu jalan. Namun bukan hanya makanan yang menjadi daya tarik warung itu. Intan sang istri memiliki paras cantik yang tak jarang membuat pelanggan pria betah berlama-lama sekedar untuk mencuri pandang atau mengukir angan. Meski wajahnya secantik artis sinetron, Intan tak pernah malu berdiri di balik wajan, mencipratkan minyak panas ke udara malam. Ia tetap melayani dengan senyum tulus tanpa sadar bahwa senyum itu mulai menjadi candu bagi banyak mata. Termasuk satu mata yang mengawasinya jauh lebih lama dan jauh lebih dalam dari yang lain. Mata milik Suryo. Suryo bukan sekedar pelanggan. Ia adalah pedagang tahu goreng crispy. Lapaknya hanya berjarak beberapa langkah dari warung Ardi dan Intan. Setiap malam dari balik kepulan asap gorengannya, ia mencuri waktu untuk memandangi Intan. Sudah menjadi kebiasaan Suryo datang ke lapak Ardi dan Intan setiap malam. Bukan untuk membeli, tapi untuk membantu, begitu dalihnya. Dagangannya sendiri, tahu goreng crispy, jarang dilirik pembeli. Sepi, membosankan. Ia punya banyak waktu luang dan waktu itu ia habiskan di sekitar Intan. Menyusup masuk dalam kehidupan mereka dengan senyum palsu dan niat tersembunyi yang semakin dalam tertanam di benaknya. Hingga pada suatu malam yang basah dan mendung, semesta seolah mengabulkan keinginan terdalam Suryo. Ardi harus pergi mendadak untuk mengambil stok lele langsung dari pemasok, yang malam itu tak bisa mengirim seperti biasanya karena kendala logistik. Ia gelisah meninggalkan lapak, tapi waktu mendesak. Dengan nada terburu, Ardi meminta tolong pada Suryo untuk menemani dan membantu Intan berjualan malam itu. Hanya satu malam, sebagai balasan ia bahkan menjanjikan upah. Suryo menyambut tawaran itu dengan senyum yang sulit dibaca. Dalam hatinya badai kecil mulai terbentuk. Kesempatan ini terlalu sempurna untuk disia-siakan. Dengan Ardi tak ada di tempat, tak ada tembok pemisah antara dirinya dan Intan. Malam itu Suryo membuat rencana. Setelah lapak ditutup, ia akan mengungkapkan semuanya, seluruh isi hatinya yang telah membusuk dalam diam. Dan waktu itu pun tiba. Saat sisa minyak mulai dingin dan warung telah dibereskan, Suryo memberanikan diri mengajak Intan berbicara. Suaranya serius, nadanya berat. Intan menoleh, awalnya bingung, lalu membeku saat Suryo mulai menyatakan cinta. Kata-kata itu keluar seperti racun, perlahan tapi pasti meracuni suasana. Wajah Intan menegang. Ia menggeleng, menolak tegas dan tanpa ragu. Ia tak pernah membayangkan Suryo menyimpan perasaan semacam itu. Bagi Intan, Suryo hanyalah rekan pedagang, tidak lebih. Penolakan itu menghantam Suryo seperti badai. Wajahnya kehilangan warna dan hatinya, sesuatu dalam hatinya retak. Untuk pertama kalinya matanya menyala dengan sesuatu yang lain. Bukan cinta, tapi luka yang berubah bentuk menjadi obsesi yang gelap. Ia mulai berpikir mencari cara, bukan untuk memiliki hati Intan, tapi memiliki dirinya sepenuhnya, selamanya. Pada suatu malam yang diguyur hujan gerimis,
Suryo duduk sendiri di lapaknya yang kosong. Obsesinya terhadap Intan telah tumbuh menjadi benih kegilaan. Ia tak lagi mampu membedakan cinta dari ambisi gelap untuk memiliki. Dan di tengah keheningan malam itu, sebuah ide gila menyelinap ke benaknya. Cara paling mutlak untuk menjadikan Intan miliknya selamanya. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Ardi dan Intan menjajakan pecel lele mereka. Tanpa mereka sadari, ada bayangan yang mengintai dari kejauhan, menguntit diam-diam, mengikuti setiap langkah hingga ke depan rumah mereka. Rumah itu sunyi, hanya mereka berdua di dalamnya. Ketika Ardi dan Intan hendak membuka pintu dari kegelapan di belakang, Suryo muncul seperti bayangan neraka. Tanpa peringatan, ia menikam Ardi dari belakang dengan pisau tajam yang telah lama ia sembunyikan. Tikaman itu dalam dan darah segera membasahi tanah. Intan menjerit histeris, namun malam telah larut dan lingkungan sudah tenggelam dalam tidur lelap. Jeritannya tak lebih dari bisikan angin bagi para tetangga yang memeluk mimpi mereka. Suryo telah bersiap. Dari sakunya ia mengeluarkan sapu tangan yang telah dibasahi cairan bius. Dengan cepat dan kejam ia membekap wajah Intan, hidung dan mulutnya terperangkap, dan dalam hitungan detik tubuhnya lunglai tak sadarkan diri. Ardi yang masih bernapas dengan sisa tenaga mencoba merangkak mendekati istrinya, namun harapannya dipatahkan oleh serangan brutal berikutnya. Suryo menghujamkan pisaunya berkali-kali tanpa belas kasih, hingga tubuh Ardi tak lagi bergerak. Napas terakhirnya terlepas dalam sunyi, dan malam pun menutup tirai tragedi dengan sempurna. Usai memastikan Ardi tak lagi bernyawa dan Intan tak sadarkan diri, Suryo segera membopong tubuh perempuan itu ke dalam pelukannya, seolah membawa kekasih pujaan, padahal yang ia bawa adalah tubuh yang diliputi trauma dan duka. Ia menyelinap di tengah malam menuju rumah sewanya, sebuah bangunan tua yang berdiri di ujung perkampungan sunyi, dikelilingi pekarangan tak terurus dan semak belukar yang menutup pandangan dari luar. Rumah itu tak hanya menjadi tempat tinggalnya, tapi juga tempat ia memproduksi tahu yang biasa ia pasarkan ke pedagang-pedagang lain. Sebagian kecil ia jual sendiri di malam hari, di lapak kecilnya di sebelah warung Intan dan Ardi. Sesampainya di rumah, Suryo membawa Intan ke dalam kamar yang gelap dan lembab, lalu meletakkannya di atas ranjang berkasur tipis. Ia mengikat pergelangan tangan dan kaki Intan ke tiang ranjang dengan tali tambang kasar, seolah sedang mengikat properti bukan manusia. Ketika kesadaran Intan perlahan kembali, ia langsung menjerit dan meronta. Ketakutan dan marah bercampur menjadi satu dalam sorot matanya. Namun jeritan itu tak akan pernah didengar. Rumah Suryo terlalu terpencil dan tetangga terdekatnya pun tak akan curiga. Mereka sudah lama terbiasa dengan suara mesin penggiling tahu yang meraung setiap malam. Sejak saat itu, Suryo memperlakukan Intan seperti ratu dalam fantasinya yang rusak. Ia menyebutnya Mbak Ratu, sebuah julukan yang ia ucapkan dengan penuh cinta palsu. Ia menyuapi Intan dengan lembut, mengelap tubuhnya yang tak mandi dengan handuk basah, seolah sedang merawat seseorang yang sakit, bukan tahanan. Tapi Intan tak pernah membalas sikap itu dengan ketulusan. Ia menatap Suryo dengan mata penuh jijik dan benci. Setiap suapan ditolaknya dengan kasar. Ia lebih memilih kelaparan daripada memakan makanan dari tangan lelaki yang telah membantai suaminya di depan matanya sendiri. Mayat Ardi ditemukan tergeletak kaku di depan pintu rumahnya, bersimbah darah yang sudah mulai menghitam. Tubuhnya penuh luka tusukan di bagian perut dan punggung, seperti dihantam amarah yang tak manusiawi. Namun tak ada tanda-tanda keberadaan Intan. Istrinya lenyap tanpa jejak. Kabar penemuan mayat itu mengguncang warga sekitar. Malam yang biasa tenang berubah mencekam oleh suara sirine
dan bisik-bisik ketakutan. Polisi segera tiba di lokasi membawa tubuh Ardi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara misteri hilangnya Intan menjadi teka-teki kelam yang membayangi kampung itu. Sementara itu, di tempat yang tersembunyi dari dunia, Intan masih terkurung dalam neraka buatan Suryo. Lelaki yang kini terungkap sebagai seorang psikopat. 3 hari telah berlalu dalam keadaan terikat, terancam dan trauma, tapi Intan tak menyerah. Di tengah derita dan ketakutan, ia mulai merancang satu-satunya jalan keluar: berpura-pura. Pada malam keempat, ketika Suryo datang membawa sepiring nasi dan lauk, Intan melontarkan kalimat yang membuat mata Suryo membelalak. "Aku menerima cintamu, Mas. Aku siap jadi istrimu, asal kamu lepaskan tali-tali ini." Suryo menatapnya tajam, mencium kemungkinan tipu muslihat. "Kalau kau bohong, aku tahu. Jangan macam-macam, Intan." Namun Intan memainkan peran dengan lihai dan berkata dengan lembut, "Aku janji, aku tulus." Akhirnya Suryo melepaskan tali-tali yang selama ini membelenggu tubuh Intan. Tapi Intan tidak langsung kabur. Ia tahu satu gerakan tergesa bisa mengakhiri segalanya. Maka ia bertahan, pura-pura lunak, pura-pura pasrah, menunggu saat yang tepat. Ia mengamati, mencari tahu di mana kunci rumah disimpan, dan akhirnya ia menyadari Suryo selalu menyimpannya di kantong celananya. Intan mulai bimbang, haruskah ia membunuh Suryo terlebih dahulu, atau menunggu hingga lelaki itu tertidur lalu diam-diam merogoh kantong celananya. Ia memilih yang kedua. Tengah malam saat napas Suryo mulai berat dan dalam, Intan perlahan bergerak. Jemarinya bergetar, gemeteran saat menyusup ke saku celana Suryo, menyentuh dinginnya logam kunci. Ia berhasil dengan hati berdebar dan langkah perlahan Intan menuju pintu depan. Kunci itu pas, pintu mulai terbuka. Namun saat ia menarik daun pintu dengan tangan gemetar, sesuatu yang dingin dan tajam tiba-tiba menyentuh lehernya, lalu mengiris. Aliran darah menyembur hangat dan deras. Intan membeku, pandangannya kabur. Langkahnya melemah. Di balik pintu berdiri Suryo dengan mata merah membara memegang pisau berlumuran darah. "Aku bilang jangan bohong," bisiknya lirih, penuh kekecewaan dan kegilaan yang menyatu dalam satu luka paling dalam. Bahkan pada wanita yang ia klaim cintai, Suryo tak ragu melukai. Cinta dalam pikirannya telah berubah menjadi kutukan. Dan malam itu darah kembali menodai lantai rumah terkutuk itu. Ternyata Suryo tak pernah benar-benar tertidur malam itu. Ia hanya berpura-pura, sebuah jebakan senyap untuk menguji kesetiaan Intan. Dalam hatinya ia ingin percaya, tapi obsesi telah menciptakan ruang curiga yang tak bisa ditutup logika. Dan ketika Intan benar-benar berusaha kabur, keyakinan Suryo runtuh digantikan oleh kekecewaan yang meluap menjadi kebengisan. Darah mengalir deras dari leher Intan, membasahi lantai kayu yang dingin. Tubuhnya tergeletak tepat di ambang pintu, begitu dekat dengan kebebasan. Namun takdir membelokkannya ke neraka yang lebih dalam. Suryo menatap tubuh itu sejenak, matanya kosong. Kemudian tanpa ragu ia menyeret Intan kembali ke dalam rumah, ke kamar mandi yang lembab dan sempit, tempat bau sabun dan darah akan segera bercampur. Dengan tangan penuh kehati-hatian yang menyesatkan, Suryo membersihkan noda-noda darah dari tubuh Intan seperti merawat boneka porselen yang retak. Ia melucuti pakaiannya lalu melakukan perbuatan biadab yang hanya bisa lahir dari jiwa yang telah kehilangan sisi kemanusiaan. Di dalam kamar mandi itu cinta Suryo menjelma menjadi kebrutalan yang tak termaafkan, perpaduan antara gairah dan kematian.
Setelah puas dengan dosa paling kelam yang bisa dilakukan seorang manusia, Suryo mengangkat tubuh Intan yang kaku dan merendamnya ke dalam sebuah bak besar. Bak yang biasa ia gunakan untuk menyimpan tahu buatannya. Kini bukan tahu yang mengapung di sana, tapi jasad seorang perempuan yang dulu begitu ia cintai. Kini menjadi korban obsesi gilanya. Ia menuangkan larutan formalin ke dalam bak hingga merendam seluruh tubuh Intan. Ia ingin mengawetkan tubuh itu, menjaganya tetap utuh. Dalam pikirannya yang telah terdistorsi, inilah bentuk cinta abadi memiliki seseorang seutuhnya, bahkan setelah kematian dan tanpa jiwa. Setelah malam berdarah itu, Suryo kembali menjalani hidup seolah tak terjadi apa-apa. Ia membersihkan rumahnya dengan teliti, menghapus setiap noda darah, setiap jejak penyekapan hingga tak tersisa sedikit pun bayangan tentang Intan di dalamnya. Seolah rumah itu tak pernah menjadi tempat kelahiran mimpi buruk. Namun kecurigaan mulai tumbuh di benak pihak kepolisian. Sejak kematian Ardi yang tragis dan menghilangnya Intan secara misterius, Suryo tak lagi terlihat berjualan tahu. Tak ada aroma gorengan yang biasa mengepul dari lapaknya. Kehilangannya yang tiba-tiba menjadi tanda tanya besar. Akhirnya rumah Suryo didatangi polisi. Ia diinterogasi dan seluruh rumahnya digeledah dengan seksama. Mereka mencari apapun, jejak darah, barang milik Intan, atau benda mencurigakan yang bisa mengaitkan Suryo dengan tragedi tersebut. Tapi tak satu pun yang mereka temukan. Suryo terlalu rapih, terlalu tenang, terlalu bersih. Mayat Intan yang direndam dalam bak besar di ruang belakang tetap tersembunyi sempurna. Di atas permukaan air, ratusan potongan tahu buatan Suryo mengapung, menutupi jasad yang membeku di dasar. Polisi tak pernah mengira bahwa di balik aroma kedelai dan racikan dapur itu tersembunyi rahasia busuk yang perlahan menyatu dengan daging dan air. Suryo pun lolos untuk sementara. Mayat Intan terendam dalam larutan yang sama dengan tempat Suryo merendam tahu-tahunya. Air rendaman itu tak lagi hanya sekedar campuran garam dan formalin, melainkan telah menjadi saksi bisu kebiadaban, tercemar oleh tubuh yang telah membusuk perlahan dalam keheningan. Yang lebih mengerikan, tahu-tahu itu tetap ia jual ke pasar. Aneh bin ajaib, dagangan Suryo yang dulunya sepi, kini justru laris manis. Lapaknya mendadak diserbu pembeli. Gorengan tahu yang biasa dia abaikan, kini diburu orang-orang, habis tak bersisa setiap harinya. Para pembeli memuji rasanya yang luar biasa gurih, teksturnya yang lembut namun padat, dan aroma unik yang katanya tak seperti tahu pada umumnya. Tapi justru itu yang bikin nagih. Mereka tak tahu, mereka tak akan pernah mengira. Rahasia kelezatan tahu buatan Suryo bukanlah resep warisan, bukan pula teknik fermentasi baru, tapi berasal dari air rendaman yang telah bersatu dengan daging, darah, dan cairan tubuh seorang wanita, Intan, yang ia bunuh dan awetkan. Suryo menyajikan kematian dalam wujud tahu goreng, dan mereka menyantapnya tanpa curiga, dengan lidah yang bahagia dan hati yang tenang. Demikianlah kisah horor mengenai penglaris daganganku. Semoga kalian merasa terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji di cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.